Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Ibu Niketut Sudarmini selaku dosen pengempu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dan teman-teman C1 semuanya. Sebelum kami memulai presentasi hari ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nikade Puspasari NPM 024 dan rekan saya Nikomang Fitri NPM 028. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Fitri, NPM 17321211028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari analisis kelayakan bisnis pada usaha Kadek Kebaya di Gianyar. Nah, perlu kita ketahui di Pulau Bali, kebaya memiliki sejarah yang sangat unik dan panjang. Nah, pada zaman dahulu wanita yang berada di Pulau Bali tidak mengenal yang namanya kebaya Bali. Mereka hanya mengenal sebuah selendang yang besar dan panjang yang digunakan mereka untuk melilitkan di bawah payudara mereka, kemudian diarahkan langsung ke pinggang. Nah, seiring perkembangannya zaman, barulah para wanita Bali atau masyarakat Bali mengenal kebaya Bali berasal dari lingkungan atau daerah di Puri atau kerajaan Bali pada zaman itu. Kemudian, kebaya Bali ternyata tidaklah terkenal hanya di Pulau Bali saja, melainkan terkenal juga di luar Pulau Bali. Wanita atau masyarakat yang berada di luar Bali tertarik akan kebaya Bali karena keunikan dan unsur budaya tersendiri yang terkandung dalam kebaya tersebut. Kemudian, dari ilustrasi tersebut, barulah Kadek Kebaya yang merupakan salah satu perusahaan garmen yang berdiri pada tahun 2012 yang didirikan oleh Ibu Nikade Wasiani selaku pimpinan dan pemilik perusahaan Kadek Kebaya. Nah, perusahaan ini mulai berkembang mulai menitis usaha dari nol dan sudah berdiri selama 8 tahun lamanya, yang sekarang cukup berkembang dengan hasil produk-produk yang sangat berkualitas. Kemudian semakin banyaknya perkembangan usaha kebaya di Bali pada umumnya sehingga kami tertarik untuk meneliti Kadek Kebaya dalam kelayakan usaha melalui aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Pokok masalah dalam analisis ini ialah bagaimana hasil analisis kelayakan usaha pada perusahaan garmen Kadek Kebaya melalui aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengetahui analisis usaha pada perusahaan garmen Kadek Kebaya melalui aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Baik, sekarang kita memasuki mengenai landasan teori, yaitu pertama ada pengertian studi kelayakan bisnis. Pengertian studi kelayakan bisnis terdapat berbagai macam karena menurut para ahli, di antaranya yaitu 1. Menurut Kashmir dan Jakfar. Pada tahun 2003, menurut beliau, studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan yang mempelajari sarana mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya usaha atau bisnis itu untuk dijalankan. Kemudian ada menurut Niti Simito dan Burhan pada tahun 1995, studi kelayakan bisnis merupakan metode penjenjangan dari suatu gagasan usaha tentang kemungkinan layak atau tidaknya gagasan usaha tersebut untuk dilaksanakan. Kemudian ada menurut Kashmir dan Jakfar pada tahun 2007, studi kelayakan bisnis merupakan suatu penelitian tentang layak atau tidaknya suatu proyek bisnis yang biasanya merupakan proses investasi itu dilaksanakan. Kemudian menurut Dr. Haji Muhammad Yaacob Ibrahim pada tahun 1998, menurut beliau ialah studi kelayakan bisnis merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, di mana apakah penerimaan atau penolakan suatu gagasan usaha atau proyek yang telah direncanakan. Kemudian ada menurut Husin Umar pada tahun 1997 menyatakan bahwa studi kelayakan bisnis adalah suatu penelitian layak atau tidaknya suatu proses besar yang biasanya merupakan proyek investasi itu dilaksanakan. Kemudian ada menurut Sutrisno pada tahun 1982 menyatakan bahwa studi kelayakan bisnis merupakan studi atau pengkajian apakah suatu usaha atau proyek atau gagasan usaha apabila dilaksanakan dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan tujuan atau tidak. Kemudian saya menjelaskan
mengenai tujuan dilakukannya studi kelayakan bisnis ini. Terdapat 5 tujuan mengapa studi kelayakan bisnis perlu dilakukan sebelum melakukan sebuah proyek atau usaha, yaitu salah satunya 1. Menghindari resiko kerugian, 2. Untuk mempermudah perencanaan, 3. Mempermudah pelaksanaan pekerjaan, 4. Untuk mempermudah pengawasan, dan yang terakhir yaitu memudahkan pengendalian. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai manfaat dilakukannya studi kelayakan bisnis. Adapun manfaat dari studi kelayakan bisnis untuk mempersiapkan studi kelayakan bisnis memulai usaha yaitu 1. Memahami peluang. Dengan memahami penelitian dalam menentukan bisnis yang akan dijalankan, maka Anda dapat mengetahui bisnis yang dijalankan dapat menghasilkan keuntungan dengan menguji konsep bisnis. Kemudian, 2. Menambah kepercayaan diri, di mana sebuah penelitian yang detail dan akurat dapat memberikan kepercayaan diri Anda untuk mengembangkan bisnis Anda tersebut. Kemudian, ada keuangan atau permodalan, di mana studi kelayakan bisnis memungkinkan Anda untuk menentukan beberapa modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis Anda tersebut. Kemudian juga saya akan menjelaskan aspek-aspek studi kelayakan bisnis, di mana aspek-aspek studi kelayakan untuk melakukan studi kelayakan terlebih dahulu harus ditentukan aspek-aspek apa yang akan dipelajari. Nah, walaupun belum ada kesepakatan tentang aspek apa saja yang perlu diteliti, tetapi umumnya pada penelitian akan dilakukan terhadap aspek-aspek pasar, aspek teknis, aspek keuangan, aspek hukum, dan aspek ekonomi negara, tergantung pada besar kecilnya dana yang tertanam dalam investasi tersebut. Maka terkadang juga ditambah studi tentang dampak sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data perusahaan. Yang pertama yaitu profil perusahaan. Kadek Kebaya merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 2012 yang didirikan oleh Ibu Nikadek Wasiani selaku pemimpin perusahaan, yang beralamat di Banjarmadangan Kelot, Petak Gianyar. Struktur badan usaha terdiri dari pemimpin atau pemilik, di bawahnya karyawan bagian desain, karyawan bagian potong dan jahit, dan karyawan bagian finishing. Data hasil penelitian yaitu pendapatan Kadek Kebaya, perkiraan penyusutan, perkiraan biaya bahan baku dan biaya penolong, perkiraan biaya variabel operasional lainnya, serta biaya tetap. Adapun hasil analisis yang kami dapatkan yaitu dengan aspek pasar dan pemasaran, berdasarkan permintaan, untuk permintaan akan produk dari Kadek Kebaya dibilang baik. Untuk suplai Kadek Kebaya digemari oleh para konsumen. Sedangkan program pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan 4P, yakni product, price, place, dan promotion. Yang keempat yaitu market share. Market share Kadek Kebaya masih dibilang bagus karena Kadek Kebaya tetap mempertahankan kualitas kain yang dipakai. Aspek yang kedua yaitu aspek teknis dan produksi, yang meliputi bahan baku. Adapun bahan baku Kadek Kebaya yaitu kain Prancis, kain semi Prancis, dan kain dile. Selanjutnya yaitu tahap produksi, yang meliputi proses desain, selanjutnya proses pemotongan kain, selanjutnya proses jahit, dan yang terakhir yaitu proses finishing. Adapun aspek yang ketiga yaitu aspek manajemen dan hukum. Pengkajian aspek manajemen meliputi tenaga kerja. Tenaga kerja pada Kadek Kebaya terdapat 8 orang, di mana desain dan pemotongan kain 2 orang, penjahit 4 orang, serta finishing 2 orang. Analisis kesesuaian bisnis dengan hukum. Usaha Kadek Kebaya yang akan dijalankan ini merupakan bisnis yang tidak berbadan hukum karena bentuk badan usahanya adalah perusahaan perseorangan. Analisa kemampuan memenuhi perizinan. Usaha Kadek Kebaya ini tentunya mampu memenuhi perizinan dengan mengajukan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Selanjutnya analisis badan usaha. Bisnis ini dibentuk sebagai badan usaha perusahaan perseorangan. Dengan ini, bentuk badan usaha memiliki kelebihan bahwa pajak yang dikenakan relatif rendah, penguasaan sepenuhnya terhadap keuntungan dan pendiriannya mudah.
Aspek yang keempat yaitu aspek finansial. Adapun analisis kebutuhan investasinya yakni sebesar Rp23.890.000 dan untuk biaya bahan bakunya yakni sebesar Rp72.975.000. Untuk analisis kebutuhan modal kerja kurang lebih dibutuhkan Rp29.275.000. Adapun analisis biaya operasional dibutuhkan sebanyak Rp86.337.000. Untuk analisis struktur permodalan oleh Kadek Kebaya yaitu sebesar Rp120 juta. Untuk analisis kriteria penilaian investasi dengan menggunakan beberapa kriteria. Yang pertama yaitu payback period, di mana payback periodnya yaitu 3 tahun 5,8 bulan. Artinya, payback periodnya lebih pendek dari umur ekonomisnya, yakni 8 tahun, sehingga dapat dikatakan investasi ini layak untuk dilaksanakan jika dilihat dari payback period. Yang kedua yaitu rate of return atau R of R, di mana berdasarkan rate of return, maka investasi ini menguntungkan karena R of R lebih besar dari keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu net present value, pada tingkat keuntungan yang diharapkan 20%, yakni sebesar Rp15.650.677,63, di mana pada tingkat DF 20% NPF lebih besar dari 0, itu berarti investasi layak untuk dilaksanakan. Yang keempat yaitu profitabilitas indeks, di mana sebesar 1,15 yang berarti lebih besar dari 1, maka investasi ini layak untuk dilaksanakan. Yang keempat yaitu IRR atau Internal Rate of Return dengan P yang pertama yaitu 25% sebanyak Rp17.538.797. Untuk P yang kedua 26% yaitu sebanyak Rp13.181.560. Jadi berdasarkan IRR diperoleh hasil sebesar 29,03%. Itu artinya lebih besar dari tingkat keuntungan yang diharapkan 20%, sehingga investasi ini layak untuk dilaksanakan. Adapun hasil pada semua kriteria yang sudah direkapitulasi yaitu dengan menggunakan 5 kriteria, payback period, R of R, PI, NPF, dan IRR memenuhi kriteria dalam berinvestasi. Maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan investasi tersebut layak untuk dilaksanakan. Adapun simpulan dari hasil analisis kelayakan usaha Kadek Kebaya terhadap aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan produksi, aspek manajemen dan hukum, serta aspek finansial, maka usaha Kadek Kebaya dapat dinyatakan layak. Saran dari laporan studi kelayakan bisnis garmen Kadek Kebaya ini adalah layak untuk dilanjutkan dengan menambahkan teknologi-teknologi yang modern dalam proses produksi dan dilihat dari adanya peningkatan pesanan Kadek Kebaya setiap tahunnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan di teman-teman semua. Kami akhiri dengan Pram Santi. Om Santi 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 Om.